Jadi yang pertama apa? Al-qasdu ya. Qasdu artinya sengaja. Makanya dalam terjemah-terjemah Melayu biasanya sahjaku. Tadi ada nggak sahjaku? Ya kan, sahjaku. Sengaja. Dalam bab wudu, al-qasdu itu terucap pada nawaitul wudu'a. Nawaitul wudu'a. Nah, saya niat wudu. Itu dalam ini namanya qasdu. Yang kedua, ini satu ya. Yang kedua namanya at-ta'arrud. Ta'arrud itu nyebut kata fardu, fardu atau sunnah. Kalau kita sholat kan usolli fardol tuh. Usolli fardol maghribi itu sebut kata fardu, itu namanya ta'arrud. Yang ketiga ta'yin. At-ta'yinu artinya menentukan. Menentukan apa? Nama ibadahnya. Kalau sholat apa? Sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat asar, itu namanya ta'yin. Nah, dalam wudu sebetulnya nawaitul wudu'a udah masuk di qasd plus ta'yin, karena yang memprakteknya wudu doang, nggak ada wudu apa, wudu pagi, wudu sore, nggak ada. Beda sama sholat kan? Kalau sholat kan ada sholat asar, sholat subuh, sholat asar, apa, sholat maghrib dan lain-lain. Jadi dalam wudu itu, dalam niat ada qasdu, ta'arrud, ta'yin. Sehingga dalam wudu tuh, kalau kita wudunya yang wudu wajib, wudu angkat hadas, mesti menyebut kata fardhu, sehingga nanti rumusannya nawaitu fardhul wudu. Nawaitu fardhul wudu'i. Nawaitu fardhul wudu'i atau nawaitul wudu'a, di belakangnya kudu ada fardhon. Kalau dia nawaitul wudu'a, fardhonnya nggak kesebut, itu komponen niatnya nggak sempurna tuh, batal berarti niatnya gitu. Atau kalau dia nggak nyebut kata fardu, diganti dengan lirafil hadasil asghari. Itu lirafil hadasil asghari nanti mengganti, mengindikasikan bahwa wudunya fardu. Sebab wudu sunnah dia nggak mengangkat hadas. Orang kan misalnya udah punya wudu, lalu pengen wudu lagi, kan wudu sunnah tuh. Itu wudu sunnah nggak ngangkat hadas. Sehingga kalau dia wudu sunnah nggak perlu menyebut lirafil hadasil asghar, salah. Jadi kalau wudu sunnah udah nawaitu sunnatal wudu, Alhamdulillah ta'ala, boleh dah. Segitu aja udah, nggak perlu pakai lirafil hadasil asghar. Karena salah, nanti paradoks. Lah wudunya sunnah masa mengangkat hadas? Yang ngangkat hadas itu kalau fardu. Jadi kalau kita sebut kata fardu, nggak perlu menyebut lirafil hadas. Kalau mau fardunya hilang, sebut lirafil hadas untuk menunjukkan ta'arudnya. Gitu. Ini komponen yang nanti perlu ada. Qasd, ta'arud, ta'yin. Semua ibadah cari ininya. Kalau tiga-tiganya tersebut dalam bentuk apapun, maka sah niatnya. Maka ada orang tanya dulu, kenapa wudu nawaitul wudu'a, kok sholat nggak nawaitul sholata? Ya kan? Kalau wudu kan saya niat wudu. Kalau sholat kenapa saya niat sholat? Kenapa nggak begitu? Kenapa? Tapi pakainya usolli. Kan harusnya kalau misalnya pakainya usolli, di sini pakai fi'il mudhari lagi atau do'u. Itu nanti jawabannya nggak peduli mau pakai fi'il madhi, mau pakai fi'il mudhari, yang penting itu menunjukkan kalimat qasdu. Jelas. Oleh sebab itu nggak mesti pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun jadi, yang penting ada qasdunya tuh tadi. Taruh di hati lafaz susunan kalimat yang menunjukkan bahwa saya pengen sengaja berwudu, dan wudunya itu wudu fardu karena Allah Ta'ala gitu. Ada qasdunya, ada ta'arudnya, ada ta'yinnya. Tapi kalau ta'yin ini dalam wudu nggak ada lah ya, karena udah kesebut kayak niat wudu. Ini nanti berlaku kalau sholat, atau kalau puasa sunnah apa, Senin Kamis kah atau apakah, itu sebut ta'yinnya. Ini komponen niat. Jadi kalau kita paham itu, maka kita nggak lagi terpaku pada lafaz niat yang diajarin oleh ulama-ulama. Saya pernah nemuin ada orang sholat lama banget takbirnya, diulang-ulang. Allah, kenapa? Ragu. Dia merasa bahwa dia tahu bahwa niat mesti terletak antara A dengan ba, ya kan?
Allah dengan bar. Harus di situ tengah-tengah itu. Kalau nggak ngepas, kan nggak sah, batal tuh. Nah, ketika yang dia tahu niat sepanjang itu, mau dimasukin ke antara Allah dengan bar itu, kan agak susah itu. Maka kalau dia paham konteks niat tuh nggak perlu sepanjang itu, yang penting kosong ta'arud ta'yin, selesai udah. Usolli fardhol maghribi, udah selesai. Pasti masuk itu ke tengah-tengah antara Allahu Akbar. Paham ya? Itu niat. Nah, dalam wudhu pun begitu.